Salam misioner. Halo adik-adik sekami, jumpa lagi dalam Bina Iman Sekami pertemuan ketiga Bulan Kitab Suci Nasional 2023. Nah, tema Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2023 adalah Allah Sumber Kasih dan Keselamatan. Untuk kali ini, pada pertemuan ketiga BKSN 2023 mengangkat tema Allah yang Maha Kasih adalah penyelamat. Pada pertemuan ketiga kali ini, Nabi Yoel mengajak kita semua untuk menerima kehadiran Allah yang selalu melindungi, membimbing, dan menyertai kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tunggu apa lagi adik-adik? Ayo bergabung bersama kami, teman-teman sekami dari Keuskupan Denpasar. Sekami siap! Misioner so pasti! Misionaris cilik siapa takut? Children helping children, why not do other kurban kesaksian? Yes, so pasti! Yuk kita nyanyi bersama. Ayo! Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita mau bermain dulu bersama. Siapa yang mau ikut bermain? Saya. Oke, nanti ini ada 3 orang yang bermain, tapi teman-teman yang lain ikut membantu ya. Ya. Oke. Kakak tunjuk yang bermain. Kayla, Cantika, Jovan, bisa ke tengah sini. Ya. Jadi di permainan ini nanti kita ceritanya sedang membantu seorang teman yang sedang sakit. Teman itu membutuhkan obat. Nah, untuk mencari obat itu kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada. Siap? Siap. Oke. Nah, yang pertama, petunjuk pertama ada di sini. Ayo, silakan diambil dulu. Aku adalah sesuatu yang tidak pernah berdiri, meskipun kakiku ada 4. Carilah aku. Apa ya? Apa coba? Kursi? Kursi, apakah ada kursi di sini? Ada. Coba kita temukan, apa ada petunjuk selanjutnya? Baca bersama-sama. Ya. Cantika. Saat ini kalian ada bersama Tuhan Allahmu. Ayo bertepuk tanganlah bersama-sama sambil bersorak puji Tuhan. Siapakah yang menyimpan kertas warna hijau? Saya, Kak. Ayo teman-teman, kita bertepuk tangan sambil bersorak puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan,
Siapakah yang Memegang kertas berwarna hijau? Saya, Kak. Oke, apa Naila? Putri. Ratu. Oke, Ratu. Terima kasih. Siapa? Nah, petunjuk selanjutnya apa ya? Pagi, siang, sore, malam, aku bekerja. Kejar-kejaran dengan waktu. Setiap aku bekerja terdengar detak langkahku. Siapakah aku? Saya. Apa itu? Jam. Benar. Di mana sekarang jamnya? Di mana? Di mana? Di situ. Siapa yang memakai? Terus siapa lagi? Kak Aca. Nah, coba. Oke. Yuda ada bakal petunjuk tidak? Oh, tidak. Oke, coba tanya Kak Aca. Kak Aca, Iya. boleh nggak minta kertas petunjuknya? Boleh. Aku adalah buku yang berisi firman Tuhan. Siapakah aku? Temukan aku dan antar aku ke kakak pendamping. Apa yuk? Alkitab. Alkitab. Oke. Ya. Ini ada petunjuk yang terakhir. Bacalah kitab suci dari kitab Yoel 2 ayat 30a dan ayat 32a bersama-sama dengan suara lantang. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi, dan barang siapa berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, dari permainan hari ini kita belajar ternyata obatnya apa ya? Obatnya mukjizat dari Tuhan. senantiasa berdoa dan percaya kepada Tuhan. Oke. Setelah kita bermain bersama, sekarang kita akan membaca kitab suci. Yuk kita lakukan tepuk kitab suci. Tepuk kitab suci. Dibaca, dipahami, dihayati, diamalkan, diwartakan. Oke, Bos. Wah, masih ada yang belum kompak. Kita ulangi sekali lagi ya. Tepuk kitab suci. Dibaca, dipahami, dihayati, diamalkan, diwartakan. Oke, Bos. Nah, oke, kita siap ya. Tolong Kak Dodi dan Kak Aca bagi kitab sucinya terlebih dahulu. Lah, satu berdua ya, karena tidak cukup. Satu berdua bisa sama-sama temannya. Kita buka kitab Yoel. Kitab Yoel bab 2 ayat 23 sampai 27. Kitab Yoel ada di sebelah mana ya kitab Yoel? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Enggak lama. Perjanjian lama. Oke, coba cari dulu kitab Yoel, YL. Bantu Kak yang ada yang belum ketemu. Kasih aja. Ayat 23 Sampai 27. Bab 2, 23 sampai 27. Oke, lanjut apa? Kak Ivana ulangi ya. Kitab Yoel bab 2 ayat 23 sampai 27. Udah ketemu? Udah. Bab 2 ayat 23 sampai 27. Oke adik-adik, kita bacanya bergantian ya. Nanti yang ayat ganjil untuk adik-adik yang di sebelah kanan Kak Ivana bersama Kak Dodi, dan nanti yang ayat genap adik-adik yang di sebelah kiri Kak Ivana bersama Kak Aca. Oke, kita baca bersama-sama ya. Yoel bab 2 ayat 23 sampai 27. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikan
hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke adik-adik, setelah tadi kita membaca kitab suci, ada beberapa pertanyaan untuk memperdalam renungan kita pada hari ini. Kak Dodi tolong dibacakan ya. Oke, pertanyaannya. Kak. Ya, pertanyaan pertama. Nah, tadi kan bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah. Tapi bangsa Israel juga pernah mendapatkan musibah. Nah, menurut adik-adik nih, apa musibah yang terjadi menurut kitab Yoel yang tadi adik-adik baca? Saya Kak, saya tahu jawabannya. Oke, Cantika. Jawabannya ada di ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Oke, betul sekali Cantika. Ya, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Berkat-berkat apa saja yang akan diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel? Saya tahu jawabannya. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepada hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Oke, betul sekali Kayla. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Mengapa Nabi Yoel menyerukan kepada bangsa Israel untuk bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu dan memuji-muji nama Tuhan? Saya Kak. Oke, Tari. Ayat 26b. Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Oke, betul sekali Tari. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Apakah adik-adik juga pernah memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan dan kemudian juga dipulihkan oleh Tuhan? Saya Kak, saya punya pengalaman. Oke, apa tuh Niel? Saya pernah mengalami saat saya sakit. Saya sakit di Sumbawa, dan saya sakitnya tuh muntah-muntah. Ibu saya memberikan saya obat, tapi itu tidak menyembuhkan saya. Saya berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar jawaban saya. Dia mendengar doa saya. Setelah itu dia memberikan saya kesehatan. Oke, bagus sekali Niel. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah adik-adik, dari bacaan kitab suci hari ini sebenarnya pesan apa sih yang bisa kita ambil? Apa tuh, Kak? Nah, dari bacaan kitab suci hari ini Tuhan berpesan bahwa setiap kita pasti pernah mengalami pengalaman terluka atau menderita. Begitu juga dulu bangsa Israel setelah kembuangan dari Babel, mereka sangat menderita, mengalami musibah. Tapi oleh Nabi Yoel diajak untuk mereka bertobat dan berdoa pada Tuhan. Akhirnya Tuhan mendengarkan, sehingga dipulihkanlah keadaan bangsa Israel. Dan Nabi Yoel meminta mereka untuk selalu bersyukur sama Tuhan apapun keadaannya. Nah, itu juga pesan Tuhan kepada kita semua, supaya kita selalu bersyukur pada Tuhan walaupun terkadang kita mengalami pengalaman yang tidak enak,
yang membuat kita menderita. Walaupun kita mengalami itu semua, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurnya dengan cara seperti apa kira-kira? Berdoa, apalagi? Rajin Membaca kitab suci. Apalagi ya? gereja. Melakukan perbuatan baik juga kepada sesama kita, pada orang tua, pada kakak adik, guru, teman-teman, semua. Itu yang Tuhan minta pada kita hari ini, supaya kita selalu bersyukur dalam apapun keadaan kita. Oke adik-adik? Oke, Kak. Nah, teman-teman, demikianlah persembahan dari Sekami Keuskupan Denpasar. Jangan lupa bersyukur dan berbagi sukacita kepada semua orang. Sampai jumpa.